Membuat koi mahal itu sebenarnya kualitas ya. Memang kualitas ikan itu kan berbeda-beda. Kalau di koi itu yang dinilai sebut kualitas itu minimal ada tiga hal. Satu adalah pola warna atau pattern ya, orang sering ngomong ya, pola warna. Kedua adalah kualitas warna. Yang ketiga adalah Selamat sore warga Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi, dan semoga warga Taniling semua masih dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sore hari ini saya berada di Dusun Turen, Desa Sardono Harjo, kecamatannya Ngaglik, terus Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, sore hari ini saya bersama seorang tokoh yang mulai terkenal karena dia usaha di bidang koi. Siapa dia? Mari kita langsung berkenalan saja. Ada Bapak Pristiwadi. Sore, Pak Pristiwadi. Sore. Saya boleh panggilnya Pak Adi aja. Adi, ya? Iya. Pak Adi sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Pak Adi, Ya. terima kasih sudah diberikan waktu untuk bisa ketemu dengan Bapak. Saya di sini kepengen banyak menggali ilmu tentang ikan koi, Pak. Karena Bapak kan di sini yang kami tahu berbudidaya koi di kolam seluas 1 hektar 300 ya Pak, 10.300 meter. Ya. Itu pertamanya gimana sih Pak Adi, kalau boleh tahu ceritanya? Terima kasih, selamat sore semuanya. Mulanya sebenarnya juga saya hanya hobi, hobi gitu ya, kecil-kecilan. Nah, pada waktu hobi itu saya lihat kan kok harga ikan koi ini kok lumayan apa namanya ya, kalau bagi pemula gitu kan kelihatan mahal ya. Kalau lumayan mahal sekelas ikan koi. Nah, akhirnya mulai apa namanya, penasaran. Penasaran gitu kan, apa sih yang membuat ikan ini mahal gitu kan, sulit apa tidak untuk dibudidayakan dan sebagainya. Nah, dari sana jadi mulai mendalami. Nah, setelah mendalami ini kan semakin apa ya Mas, semakin senang terhadap ikan koi. Nah, semakin senang ikan koi itu terus terpikirkan untuk mencoba budidaya gitu loh. Setelah mungkin tahu cara-caranya gitu loh, cobalah, kenapa nggak coba dipraktekin. Nah, coba dari kolam yang kecil itu seperti itu. Yang bikin saya penasaran, kok ikan kan jumlahnya banyak Pak, jenisnya banyak, kok kenapa koi gitu loh? Iya. Sebenarnya sih awalnya juga saya nggak ngerti koi, sama sekali nggak ngerti koi, karena pada waktu itu yang suka koi itu kebetulan keluarga saya. Istri sama anak saya itu suka pelihara ikan, kemudian beli ikan, ternyata dibeli koi. Nah, setelah tahu ini ikan koi, kemudian kita seperti saya sampaikan tadi kan, lihat-lihat, kemudian juga cari-cari informasi di apa namanya, di internet, di YouTube gitu. Kok ikan koi itu kelihatannya kok punya daya apa ya, daya yang cukup stabil, artinya konsumennya juga stabil. Saya lihat seperti itu, harganya juga kelihatannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fluktuatif gitu kan. Tidak seperti kalau saya amati itu kan beberapa ikan hias lainnya itu ada masa booming tapi tiba-tiba hilang. Itu seperti itu. Tapi koi stabil. Jadi harganya stabil. Harganya stabil dan penghobinya itu ternyata cenderung naik, Mas. Cenderung naik. Dan saya juga baca lagi di Jepang itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ikan koi ini tetap dipelihara. Nah, artinya berarti kan ikan koi ini sangat bisa bertahan cukup lama dari sisi penghobinya. Terbukti lah, artinya sudah. Dan penghobinya naik terus ya Pak? Naik terus, jadi teruji lah gitu ya, teruji nggak seperti beberapa hobi yang lain itu yang sifatnya hanya cuman tren, habis itu hilang seperti itu. Jadi makanya koi itu saya pilih seperti itu. Itu terus pertama kalinya itu tadi Pak Adi bilang coba-coba dulu, itu berapa Pak? Kalau sekarang kan 1 hektar.
dulunya? Jadi dulu saya coba itu awalnya kecil sih Mas, sekitar 1.500 meter. Waktu itu saya juga hanya sewa lahan di daerah Sleman juga, tapi daerah Gamping sana di Yogyakarta Barat ya, bagian barat ya. Itu 1.500 meter tuh saya buat 3 kolam gitu kecil-kecil, sekitar mungkin kalau luas kolamnya 300-an meter lah, karena kan terpotong untuk betengnya ya. Jadi 1.500 itu total saya bagi 3 kolam. Nah awalnya saya coba di sana. Itu juga dulu cari benih koi juga kan susah Mas. Nah saya cari-cari di pakai media sosial, dapat di salah satu media sosial gitu, saya ternyata ada yang mau jual benih itu daerah Banjarnegara. Nah waktu itu juga karena masih pemula juga nggak tahu apakah benih ini berkualitas apa enggak, saya coba aja gitu kan, nekat aja gitu, saya coba gitu. Toh saya pikir sejelek-jeleknya ikan koi pasti ada yang yang mau beli, dan seperti itu, makanya saya coba. Nah dari yang kecil itu ternyata ya lumayan hasil panennya gitu loh. Jadi artinya dibanding kalau saya pelihara ikan konsumsi, kok sepertinya lebih banyak dapat keuntungan dari jualan ikan hias. Pak Adi, belajarnya koi itu dari mana Pak sebelumnya Pak? Iya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang awalnya saya nggak gitu ngerti koi, apalagi suka koi ya. Tapi setelah suka itu saya kan belajar. Pertama memang awalnya download di internet tentang koi itu apa, koi bagus itu seperti apa, coba baca semua. Tapi kan biasanya teori sama praktek itu kan berbeda. Nah setelah itu saya karena dulu saya masih kerja Mas. Nah setiap hari Minggu itu saya sempatin jalan-jalan ke penghobi koi, kemudian sesepuh koi yang ada di kota Jogja. Misalnya nanya-nanya lah, mencari informasi tentang bagaimana sebenarnya budidaya koi itu. Jadi seperti cara membesarkan koi, pakan yang baik itu apa, sampai kepada belajar bagaimana memijahkan koi dan seperti itu. Nah, sampai teknik yang paling mudah untuk membuat budidaya itu hidup seperti apa. Nah, itu akhirnya juga ada beberapa sesepuh yang berkenan ngajarin saya gitu kan. Bahkan ada yang bersedia saya praktek langsung di sana sampai 1 bulan gitu, saya praktek langsung bagaimana cara mengerjakan semua itu tadi. Karena kalau cuma dikasih teorinya saja kadang kan susah. Jadi waktu itu saya memang menyempatkan diri untuk secara sukarela 1 bulan lebih untuk belajar di tempat orang yang sudah berpengalaman budidaya koi itu. Seperti itu Mas. Jadi warga Taniling TV kalau ada yang pengen berbagi ilmu boleh ya dengan boleh, nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Saya sebenarnya tadi ya mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi insya Allah kalau mau belajar ke sini ya sepanjang yang saya tahu ya ayo kita belajar bareng, coba sharing sharing lah. Kalau mau ke sini alamatnya di mana Pak Adi? Ya satu bisa kalau mau lihat pakai Google Map aja lebih gampang ya kan, di Koi Sumber Mulia Google Map-nya. Koi Sumber Mulia. Ya. Itu nanti akan diarahkan Google Map-nya langsung ke Dusun Turen ini. Kalau pengen tahu alamatnya di googling aja di map Koi Sumber Mulia, terus sama tadi di IG-nya juga. Ya, IG-nya juga ada. Siap. Nah itu kalau kita pengen tahu warga Taniling TV ya, terutama yang kepengen usaha khususnya koi, kira-kira kalau kayak Bapak tadi itu kan 3 kolam ya Pak? Iya. Untuk hitungannya bisa dijelaskan Pak, dalam artian wah saya pengen nyoba bisnis atau budidaya koi lah, itu ada nggak Pak hitung-hitungannya? Iya, sebenarnya gini, kalau kita mau memulai itu nggak harus 3 kolam juga, 1 kolam pun sebenarnya bisa. Ya, 1 kolam pun bisa kalau misalkan kita mau coba membesarkan. Nah hitungannya sebenarnya kalau saya memang berhitungnya sederhana. Saya menghitung misalkan sewa lahan berapa. Kalau misalkan kalau sewa lahan itu biasanya kan per meter gitu ya. Kalau kita anggap per meter Rp3.000 per tahun, berarti 1 tahun kalau kita 1.000 meter itu kan berarti sekitar 3 juta ya. 3 juta rupiah per tahun 1.000 meter. Nah kemudian 1.000 meter itu misalkan ini katakan kita buat 1 kolam tadi ya, misalnya. Nah kita isi misalnya 2.000 ekor ikan. Nah 1 kolam bisa ya Pak? Bisa, 2.000 sampai 3.000 bisa. Saya ngomong 2.000 aja karena agak lebih longgar, bisa lebih cepat besar. Nah 2.000 ekor ini misalnya kita modalnya cari benih Rp5.000.
per ekor, berarti sekitar 10 juta ya. Ya. 10 juta untuk 3 juta tadi. 3 juta tadi setahun ya. Tapi Ya, kan kita setahun. kalau ya kita anggap aja panennya setahun lah ya. Ya. Jadi 15 juta, 13 juta. Kemudian 2000 ekor ikan ini kita anggap aja nanti 80% yang hidup. Siap. 20% mati. Kita ngomong ekstrim ya ini. Iya. 20%. Berarti kan sekitar 1.600 ya. Ya. 20% itu udah ekstrim ya Pak? Ekstrim. Kematian. Karena kalau memang baik itu sebenarnya nggak sampai 10% tingkat kematian. Nggak sampai 10%. Iya. Jadi saya bilang ekstrim 20%. Itu udah termasuk misalkan hama apa semua lah ya. Siap. Predator seperti itu. Kan 1.600 ekor. Sisanya 1.600. Nah, 1.600 tadi kalau misalnya kita bilang per ekornya kalau setahun dipelihara itu kan sudah tembus di angka 30 sampai 40 cm itu Mas kalau setahun. 30 sampai 40 cm. Iya, kalau tadi kita masukkan ukur 7 sampai 10 cm tadi harga Rp5.000 misalnya jadi gitu ya. sekitar 30 sampai 40. Iya, Pak. 30 40. Siap. 30 sampai 40 itu kita anggap saja paling murah itu ikan karena ikan besar. Anggap aja lah 50.000 satu. Kali 1.600. 1.600. Nah, itu kira berapa itu uangnya? Sekitar Hitung coba Mas. Saya hitung berapa? dulu ya Pak ya. Berarti kan 1.600 1000 kali 50 berarti 50 juta ya. terus kali 50.000 ya Iya, Pak, 50.000. ya. 80 juta. Nah, hitungannya seperti itu Mas. Dengan tadi kan kita baru ngomong bibit sama sewa. Ya, belum pakan ya. Pakan, Nah, pakan. Kira-kira Pakan berarti kalau misalkan ikan 1.600 itu kalau kita ngomong dari awal kan dia nggak sama bobotnya, nanti kan semakin lama semakin banyak. ya, Nah, pakannya semakin banyak ya. semakin banyak. Tapi kita nganggap aja per hari kita anggap aja sekitar setengah atau 5 kilo. Untuk 2000 tadi. Untuk 2000, 5 kilo sehari. Berarti saya tak sinau bawa kalkulator. Pak. ya, 5.000 kali 360 hari berarti ya katakan berapa ya. itu, Pak? 5.000 kali 360 hari. Oke. 1.800.000 Pak. 1 ton berarti ya. Ya. 1 ton kalikan harga, anggap aja kita pakai harga yang rata-rata 16.000 per kilo. 16.000 ya. Berapa itu, Mas? Kali 1 ton tadi ya. 16 juta. Nah, 16 juta ditambah 13 juta berarti berapa? 29. 29, 30 jutaan. 30. Anggap sama tenaga kerja kalau kita nggak mau Ya, jalanin ya. sendiri. Harus dihitung itu, Pak. Tenaga kerja misalkan sebulan kita pakai 1 orang UMR 2 juta gitu ya Mas ya. 2 juta kali 12, 24 juta. Berarti berapa itu? 24 tambah 16. Enggak, tambah 28 tadi. 29 ya, 29. 29 juta. Ini harus dihitung warga Taniling TV. Tambah Ini hitungan besar semua loh ya. ya. 29 juta tambah tadi berapa? 24 ya? Tambah 24. Tambah 24 juta. 50 berapa? 53. Nah, 53. Tadi 80 ya penjualan kita ya, kita anggap ya. Nah, hitungnya seperti itu, Mas. Berarti ada keuntungan sekitar 30-an. 30 juta itu untuk setahun ya. Setahun. Itu kalau kita ngomong ekstrimnya setahun baru Dan dipanen. ini masih hitungan kasar ya. Dan kasar dan besar-besar. Artinya sebenarnya juga kalau realnya mungkin nggak akan sebanyak itu. Karena kan tadi kita sama ratakan pakan 5 kilo semua. Iya. Padahal masih kecil kan mungkin nggak sampai 5 kilo pakannya. Gitu kan secara bertahap nanti naik. Tapi kita anggap aja seperti itu. Karena ini makhluk hidup ya Pak, jadi nggak bisa semua Ya, di. apalagi kalau cuma 1 kolam, mungkin kan tenaga kerjanya nggak perlu bayar, masih kerjakan sendiri, Oh iya, misalnya tadi. gitu kan. Misalnya itu kan juga menambah keuntungan lebih besar. Jadi pada intinya kalau hitung-hitungan tadi mungkin di lapangannya mungkin bisa berbeda, Iya. tapi Teorinya bisa seperti itu. dari Pak Adi memang dari usaha yang 1000 meter persegi dengan 2000 ekor ikan itu pasti ada keuntungan Iya, ya Pak. iya, Siap. ya seperti itu. Belum lagi kalau saya bilang tadi 2000 ekor ikan itu kita dapatkan yang kualitasnya so quality atau mungkin high quality atau mungkin grade A, ya kan? Iya, Karena tadi kan ya. kita ngomong harga rata-rata 50.000. Itu Nah, 50.000 berarti, Pak. sekarang kalau 1.600 ekor ikan itu kita dapat 100 ekor saja, 100 ekor saja yang kualitasnya misalkan grade A, yang kita bisa jual mungkin lebih dari 100.000. Tadi keuntungannya bisa lebih. Dapat 3-4 ekor saja yang so quality, Iya, itu harganya mungkin bisa jutaan, gitu kan, dengan ukuran yang kita ngomong tadi ya. siap. Itu juga bisa nambah keuntungan lebih besar lagi. Cuma
saya sering ngomong, kita nggak ngomong muluk-muluk lah gitu ya. Yang kita anggap harga rata-rata paling bawah aja lah kalau ukuran ikan 30-40 cm dipelihara setahun 50.000 itu pasti murah banget. Itu dan seperti itu. Tadi pakai hitungan yang paling ekstrim ya Pak. Ya. Nggak mungkin kalau 35.000, nggak mungkin 50.000 langsung habis nanti. Langsung diborong sekolah. Borong orang, siap. Baik, terima kasih Mas Pak Adi. Itu tadi untuk warga Taniling kalau pengen memang bikin kolam koi, hitung-hitungannya itu kita bicara manisnya dulu. Iya, bicara manis. Tapi kalau Pak Adi pernah nggak Pak selama Pak Adi itu budidaya koi mengalami kerugian kayak gitu? Iya. Jadi memang mungkin setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Jadi nggak semua usaha itu tiba-tiba langsung sukses bisa besar gitu juga mungkin nanti malah ya malah membuat kita tidak kuat kalau pada waktu kita ngalamin hambatan gitu ya. Nah kadang-kadang alam itu adil seperti itu. Jadi kita memang harus dihadapkan kepada proses gitu, tidak tiba-tiba ini. Jadi kalau bicara budidayanya sendiri memang saya selama ini alhamdulillah belum pernah mengalami hambatan yang cukup besar. Tapi yang pernah saya alami yang membuat kerugian cukup besar itu adalah ya mungkin ada orang yang mungkin kurang suka gitu ya, artinya pada waktu itu ikan saya diracun seperti gitu. Jadi diracun di kolam sehingga ikan yang ada di kolam itu bisa mati semua Mas, maksudnya seperti itu. Itu kolamnya udah yang banyak? Udah kolam yang banyak ini, itu pada waktu itu ikan sudah saya pelihara 10 bulan. Itu sudah sebesar, kalau mungkin lihat Instagram saya mungkin bisa lihat ya, di situ salah satu contoh ikan yang sudah cukup besar. IG-nya apa Pak? IG-nya itu @koi_sumber_mulia. @koi_sumber_mulia. Iya, @koi_sumber_mulia. Di situ ada beberapa foto-foto ikan saya yang di potasium orang, diracun, proses seperti itu. Itu cukup besar kerugiannya. Jadi selama saya belajar budidaya ini, itu memang kerugian yang cukup membuat mungkin ibaratnya kalau memang nggak niat usahanya benar-benar itu membuat saya down. Boleh tahu nggak Pak kisarannya Pak? Iya, kalau pada waktu itu dengan 10 bulan ikan pelihara itu memang besarnya sekitar 35–40. Dan itu sebagian besar juga adalah bibit dari anak impor ya yang saya pelihara ya. Anak impor, jadi waktu itu kalau saya dengan teman-teman menghitung paling murah itu 500.000 aja. Itu mungkin hampir 700. Berapa ribu? Itu mungkin pada waktu itu sekitar hampir 4.000 atau 5.000. 4.000 dengan harga sekitar 500 seperti itu. Ya seperti itu. Ya lumayan gitu lah ya. Mungkin bisa 500–700 juta. Ya. Mungkin seperti itu. Ininya tingkat ini. Jadi memang sempat membuat membuat motivasi agak kendor juga awalnya. Tapi tadi melihat bahwa potensi ini cukup bagus, kemudian juga saya sudah investasi di kolam yang sudah seluas ini. Kalau mundur akan semakin besar ruginya. Kan investasinya udah besar juga gitu kan. Investasi besar dengan kerugian sudah besar ya. tadi. Jadi memang saya sering baca atau sering dengar itu memang kalau mau sukses ya kalau kita ngalami hambatan ya nggak boleh malah down, ya harus bangkit lagi. Orang yang sukses itu katanya orang yang bisa bangkit setelah dia jatuh, ya seperti itu kan. Jadi ya udah, semangat apa yang ada kita upayakan untuk mendapatkan sumber daya lagi untuk bisa membesarkan ikan koi atau budidaya koi. Nah alhamdulillah sekarang juga kan saya sudah breeding sendiri gitu kan, sudah bisa breeding sendiri. Jadi kalau di awalnya dulu saya beli benih mungkin dapatnya nggak terlalu bagus-bagus. Nah sekarang berarti saya sudah bisa punya pilihan ikan bagus, maksudnya seperti itu. Karena breeding sendiri. Ya, karena breeding sendiri. Nah masalah ikan bagus ini mau dijual atau enggak, tergantung pembudidayanya, tergantung breedernya. Kadang kita kalau masih kecil mungkin tidak jual dulu, nunggu momentum tertentu nanti baru jual. Berani harganya. Iya. Jadi kalau untuk petani seperti saya itu ikan bagus itu adalah merupakan tabungan. Kalau yang ikan-ikan biasa itu adalah untuk menutup biaya operasional, mungkin seperti itu. Jadi tadi kita hitung-hitungan yang 1000 meter tadi juga kayak gitu Pak ya? Mungkin
yang grade A yang itu jadi bonusnya. Ya, bonusnya. Keuntungannya, profitnya. Keuntungan Ya? profit yang ikan-ikan biasanya itu adalah untuk nutup biaya operasional semua, itu bisa. Siap. Terus saya juga penasaran, Pak Adi, itu sebenarnya tadi Pak Adi kan udah cerita ada ikan bagus grade A. Sebenarnya yang bikin koi mahal itu apa sih, Pak? Saya penasaran itu. Membuat koi mahal itu sebenarnya kualitas ya. Memang kualitas ikan itu kan berbeda-beda. Kalau di koi itu yang dinilai sebut kualitas itu minimal ada tiga hal. Satu adalah pola warna atau pattern ya, orang sering ngomong ya, pola warna. Kedua adalah kualitas warna. Yang ketiga adalah body shape atau body dari ikan itu sendiri. Bentuk ya, ikan. bentuk dari ikan. Bentuk ikan itu betul-betul harus ideal. Jadi memang di negara asalnya sana, Jepang, itu sudah menetapkan yang disebut ikan bagus itu bodinya itu misalkan harus seperti, kalau gampangnya orang membayangkan seperti kapal selam, dari kepala sampai ekor itu harus bagus gitu, proporsional gitu ya. Seperti itu, nggak boleh depannya besar, belakangnya menipis, tapi harus bagus. Nah, itu dari sisi ini. Pertama ya body. Body. Kedua adalah kualitas warna, jadi skin dari sisik dari ikan ini, jadi warnanya itu harus betul-betul, kalau kita ngomong kohaku, berarti putihnya juga harus betul-betul putih, merahnya juga harus bersih, kemudian harus tajam, jadi solid gitu ya. Kalau ibarat kita, solid gitu ya, kalau kita ngeprint di kertas itu kan apa namanya, ada yang pudar ya, ada yang pudar, ada yang tajam. Nah, seperti itu. Jadi semakin tajam warna dari ikan ini itu dianggap ikan berkualitas. Kemudian ada hal-hal tertentu, misalnya kaidahnya, misalnya kalau kohaku atau mungkin sanki atau soa, misalnya warna tidak boleh sampai menyentuh hidung, tidak boleh menyentuh pipi, nggak boleh menyentuh sirip, misal gitu. Itu kan kaidah-kaidah yang ideal. Ada standarnya, ideal. Nah, kalau standar-standar ini terpenuhi, maka ikan itu menjadi mahal. Dan kenapa jadi mahal? Karena memang untuk mencari ikan standar seperti ini dari ribuan ekor ikan tadi, itu nggak banyak. Paling puluhan ekor gitu. Tapi tetap ada. Tetap ada. Setiap ini tetap ada. Kecuali memang induknya sembarangan, yaitu mungkin nyari yang seperti itu bisa nggak ada. Dari ribuan bisa nggak ada. Oh, berarti induk pun tetap harus dipilih ya, Pak? Oh, induk harus dipilih. Induk tetap harus dipilih, artinya nanti untuk menghasilkan benih yang bagus memang induk kan harus bagus. Pak Adi pernah nggak dapat apa namanya grade yang paling bagus dari koi, dan boleh tahu nggak kira-kira harganya berapa? Ya, kalau dapat grade yang bagus memang itu bagian dari tujuan breeding, ya, itu bagian tujuan breeding itu. Jadi setiap breeding itu pasti akan apa namanya berharap bahwa kita akan dapat. Jadi memang tapi pasti ada ya, Pak? Pasti ada. Jadi pasti ada, karena boleh memang tahu berapa persennya gitu? Ya, kalau persentasenya mungkin kecil ya, Mas. Mungkin kalau bilang tadi ribuan, mungkin kita dapatnya mungkin 10, paling banyak ratusan lah, paling banyak ratusan ekor. Boleh tahu nggak, Pak, paling mahal harganya berapa itu? Ya, kalau mahalnya mungkin relatif ya, Mas, relatif sekali, karena memang ini masih nyangkut hobi. Jadi mungkin biasanya kan kenapa ikan koi itu juga kebanyakan juga yang bagus-bagus itu jualnya sistemnya lelang. Nah, kalau lelang itu berarti kan siapa yang berani beli lebih mahal itu yang dapat. Nah, jadi memang relatif sekali, mungkin saya nggak bisa sebutin angkanya berapa. Tapi yang gitu pasti ya. harus memenuhi 3 karakter. Ya, minimal 3-4 karakter tadi. Kulitnya bagus, kemudian warna, kemudian pola warnanya, kemudian body shape-nya harus terpenuhi, misalnya seperti itu. Nah, baru mungkin ukuran, kalau udah seperti itu semakin gede ukurannya juga semakin mahal. Walaupun dari kecil kalau ikan seperti ini sudah mahal, Mas. Nah, banyak orang bilang gini, loh Pak, ini ikan segini kok mahal, itu aja yang besar murah gitu kan. Ya, memang kalau pemula mungkin melihatnya kan ikannya besar-besaran ikan, bukan lihat tadi kriteria kualitas ikan tadi. Iya. Pak Adi tadi udah banyak cerita tentang koi, dan di sini kan ada 10.300 meter persegi ya. Saya pengen tahu kalau Pak Adi itu kira-kira per bulannya itu bisa ngejual berapa ikan, Pak? Ya, sebenarnya sih pasar itu memang relatif ya, Mas. Apalagi kayak saya kan ibaratnya orang bilang hanya nunggu orang datang, ya seperti itu. Ya, walaupun sekarang sudah era media sosial, itu juga kadang-kadang membantu. Tapi ya mungkin kalau sekitar 2.000 sampai 3.000 ekor ikan per bulan bisa dijual, Mas. Per bulan ya.
itu bisa terjual. Lah Pak Adi tuh punya berapa ikan tuh Pak? Tadi kan saya jalan-jalan dari sini sampai ke sana tuh keringetan kos-kosan. Itu total berapa Pak kira-kira? Ya, saya ada 13 kolam ya. Jadi dari 10.300 itu memang saya buat 13 kolam. Dari 10.300. Ya, 13 kolam. Kalau kita ambil rata-rata sekitar berapa ya? Sekitar 2.000 atau 1.500 ya enaknya. Anggapnya 2.000 ya Mas. 2.000. Nah 2.000 kira itu ya kalau misalnya selamat semua sekitaran 20.000 ekor atau 26.000 ekor kalau selamat semua. Artinya kan kita belum tahu waktu tebar, ya waktu masuk mungkin kan sekitar 2.000. Nanti masa panennya kan berapa persen ini yang kehilangan, misalkan seperti itu. Tadi kan tetap ada ya mungkin. Kalau kita ngomong ininya dari totalnya mungkin sekarang yang saya pelihara sekitar 20 ribuan lah, tapi mungkin dengan size yang berbeda-beda. Karena kalau dibuat size yang sama itu akan rugi Mas. Tadi saya lupa menjelasin. Jadi kalau kita punya kolam banyak, sebaiknya memang harus diatur waktu panennya, harus secara bergantian. Karena menyangkut pakan, kan tiap hari kita tetap kasih makan. Nah kalau misalkan semua bareng, berarti kan nanti yang paling belakangan dipanen itu kosnya makin tinggi, biayanya makin besar kan gitu kan. Tapi kalau misalkan kolam ini sudah masa panen, ini sudah lebih kecil, dan yang paling kecil kan juga ongkos pakannya lebih murah, lebih sedikit ya seperti itu. Nah jadi kita atur seperti itu. Jadi tadi yang sebutkan ya 20.000 itu mungkin ukuran yang besar sampai ukuran yang terkecil. Nah, kecil, ya bibitnya bisa seperti itu. Kalau bibit ya mungkin bisa puluhan ribu ya. Nah, sekali tebar seperti itu. Karena kalau langsung sama semua kan panennya cuma sekali ya Pak, nggak bisa tiap bulan bisa dipanen ya. Benar sekali. Dan panen koi nggak seperti panen ikan konsumsi yang bisa langsung jual sekaligus. Kan jualnya kan biasanya kalau koi itu kan per biji. Nah itu kalau Pak Adi itu jualnya koi yang sudah gede atau ada yang masih kecil apa kayak gitu gimana? Jadi kebetulan konsumen saya itu hampir di semua segmen size ya. Dari mulai jadi banyak saya bilang sih ikan koi ini hebat menurut saya loh. Hebatnya kenapa? Kalau di tempat lain kan ada orang hanya jual khusus pembenihan, ada yang jual khusus pembesaran kalau ikan konsumsi seperti itu ya. Tapi ikan koi itu orang nyari itu biasanya mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Mulai dari kualitas yang biasa saja sampai yang kualitas terbaik itu ada, jadi seperti itu. Nah itu saya bilang hebat. Jadi saya bilang budidaya koi itu menjanjikan, karena dari mulai brol netes jadi buraya itu sudah ada konsumennya. Misalkan seperti itu kan. Nah kemudian semakin besar semakin mahal. Kalau ikan konsumsi ada ikan tertentu semakin besar berat badan susah. Kalau kita budidaya lele gitu garek bobotnya semakin besar lelenya bingung mau jual kemana ini, makanya nggak laku. Nah kalau koi nggak ada masalah, mau dibesarin semakin bagus semakin mahal gitu loh. Kalau memang kualitas awalnya bagus. Berarti untuk konsumennya Pak Adi ini memang ada yang beli bibit ada yang paling besar. Walaupun saya bibit itu sangat terbatas seperti itu, karena kembali lagi saya mau sampaikan, kalau memang ingin dapat ikan yang ibaratnya show quality atau bicara grade A semua, ya memang harus budidaya sendiri, breeding sendiri. Nggak bisa misalkan kita beli bibit, kemudian berharap itu bisa kita dapatkan semua, karena bagaimanapun petani kan tadi sebut tabungannya di situ. Tapi kalau kita beli bibit, apakah nanti menguntungkan seperti saya hitung tadi? Itu tetap menguntungkan, walaupun kita belinya adalah bukan bibit dengan kualitas yang sempurna semua. Karena ketika beli bibit pun kita nggak tahu indukannya. Kalau kita breeding itu. Kita sudah tahu pasti bahwa indukannya itu siap. Itu satu. Kedua, kita juga kalau breeding sendiri otomatis kan seluruh ikan itu jadi hak kita. Kalau kita beli benih biasanya itu ya jujur aja memang ya kadang-kadang petani kan seleksi pertama itu sudah diambil yang benih-benih yang berpotensi. Walaupun kalau masih kecil itu ya nggak kelihatan semua kan, ya nggak mungkin dari puluhan ribu ekor ikan itu bisa semua kelihatan kan, nggak mungkin ya. Paling bisa keambil berapa, nah sisanya itu biasanya dijual dalam bentuk benih, dan kemungkinan dapat yang bagus masih cukup besar. Ya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemasaran Pak Adi, itu biasanya Pak Adi pemasarannya seperti apa? Kalau saya pemasaran itu memang langsung jualan di tempat. Itu yang pertama, orang datang saya layanin.
Kemudian yang kedua, kita juga melalui media sosial itu lebih ke arah kayak sistem lelang di grup-grup WhatsApp. Jadi lelang ikan seperti itu, nanti kan kita dalam bentuk video dan foto. Ya, untuk video dan foto. Mungkin itu sudah lazim lah kalau di dunia perkoian itu. Sistem lelang itu bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Telegram, mungkin gitu ya, grup-grup yang bisa diupload, grup koi seperti itu. Juga bisa lewat Facebook. Cuma saya memang sekarang untuk Facebook itu jarang saya lakukan, gitu loh. Karena kan untuk upload hewan di Facebook kayaknya agak ada aturan-aturan yang ketat ya, seperti itu. Siap. Saya juga pengen tahu kalau koi itu sebenarnya hidupnya itu berapa lama, toh Pak? Iya. Jadi kalau saya pribadi kan memang mungkin baru pelihara koi yang umurnya puluhan tahun ya, puluhan tahun umurnya. Iya. Karena saya punya beberapa ekor koi itu yang dulu saya beli memang umurnya sudah cukup lama gitu kan. Kemudian saya pelihara sudah 6 tahun, di tempat saya saja sudah 6 tahun. Jadi saya perkirakan sudah puluhan tahun itu sudah ada. Tapi kalau saya baca dari literatur yang saya lihat itu di Jepang itu ada koi yang umurnya sampai ratusan tahun. Ratusan tahun itu ada posisi koinya seperti demikian. Cuma di Indonesia saya belum pernah ketemu, gitu ya, belum pernah ketemu. Paling lama tahu nggak Pak Adi kira-kira berapa tahun? Belum tahu persisnya. Tapi kalau puluhan tahun itu banyak yang punya puluhan tahun banyak. Puluhan tahun memang umurnya segitu koinya atau memang tergantung perawatan, Pak? Tergantung perawatan. Jadi kalau saya bilang tadi yang literatur yang kita baca dari beberapa sumber ilmu pengetahuan, koi itu mampu dengan ratusan tahun untuk hidup. Ya seperti di Jepang itu katanya ada beberapa ekor ikan yang sampai sehari ini dengan umur ratusan tahun ada. Luar biasa. Iya. Sama satu lagi Pak, ikan koi itu dikonsumsi nggak sih Pak? Ini pertanyaannya agak aneh tapi penasaran gitu namanya. Ya? Ikan siapa tahu enak gitu. Iya. Kalau saya sering guyonnya gini. Gimana? Namanya judulnya aja ikan mesti enak. Nah, itu ya kan judulnya ikan mesti enak. Ini masalahnya seperti halnya juga burung, ya kan? Burung pun sebenarnya dagingnya enak gitu kan. Tapi kan kalau itu biasanya yang peliharaan untuk hobi, biasanya justru kita yang nggak tega makannya. Tapi kalau kita bicara secara umum, sebenarnya kan ikan koi itu kan dulu persilangan dari nenek moyangnya kan ikan emas ya. Ikan emas atau ikan tombro kalau kita orang Jawa itu ikan tombro. Nah, nggak ada masalah, dikonsumsi juga enak, bisa seperti itu. Mungkin mirip-mirip ikan tombro juga. Rasanya seperti ikan tombro, teksturnya juga sama seperti itu. Cuma yang membedakan itu kita tega makannya apa enggak gitu aja. Jadi waktu kita kalau harganya puluhan juta. Puluhan juta misalnya gitu ya. Misalkan ini puluhan juta, kemudian tiba mati gitu kan, sudah 60-70 cm. Nah, besar gitu. Itu kadang mau makannya itu kan gimana ya? Kedua karena masalah ikan koi itu kalau kita masak, itu warna kulitnya kan setelah sisiknya kita buang kan tetap berwarna. Oh gitu. Ada warnanya. Jadi kadang kita mau makan itu ya mungkin nggak tega, seperti itu. Saya pernah juga punya pengalaman itu satu ekor saya sekitar 80 cm lebih. 80. Itu dulu saya beli sekitar 9 jutaan satu ekor. Itu tiba-tiba lompat gitu, mati. Saya nggak tega, saya kasihkan tetangga gitu dimasak, katanya ya enak itu. Karena kan dia nggak pelihara tiap hari. Jadi ikan koi itu sebenarnya enak, cuman tinggal tega atau nggak makan. Iya, seperti saya bilang tadi kayak jenis burung itu sebenarnya kalau disembelih kan mesti mungkin enak. Namanya daging. Daging gitu. Seperti siap. Itu. Terus ini Pak, pertanyaan terakhir, sebenarnya apa sih Pak kunci paling penting untuk mengembangkan sebuah usaha? Belajar dari pengalaman Pak Adi, mungkin biar menginspirasi warga Taniling khususnya yang masih muda-muda. Ya, karena gini, kita sama-sama belajar ya Mas. Karena saya sendiri pun masih menganggap bahwa saya ini masih banyak belajar karena belum jauh dari kata sukses, ya, seperti itu. Tapi kalau boleh kasih saran gitu ya ke teman-teman atau warga tani yang ingin memulai usaha itu, yang pertama ya memang harus menguatkan tekad dulu. Tekad betul harus kuat. Jadi niat untuk usaha itu kuat. Yang kedua, carilah bidang usaha yang memang kita senangin. Misalkan kayak saya memang karena awalnya senang ikan koi, jadi pada waktu saya budidaya koi itu ya walaupun mungkin capek, mungkin banyak hambatan,
saya tetap semangat karena apa? Punya rasa kepuasan manakala misalkan saya bisa dapat ikan yang berkualitas, atau ikan saya mungkin bisa sehat, atau ikan saya bisa memuaskan konsumen, misalnya gitu ya kualitasnya. Itu membuat saya lebih semangat. Nah, jadi semangat itu penting. Jangan cepat menyerah, karena kalau cepat menyerah usaha apapun, kalau kita mengalami kegagalan terus kita pindah usaha yang lainnya, sama dengan kita memulainya lagi dari nol. Startnya berarti nol kembali. Padahal di sini kita sudah start misalkan sampai langkah kelima, tiba-tiba gagal. Kemudian kita berhenti, memulai usaha yang lain. Kita mulai lagi dari nol kan. Padahal kalau ini kita teruskan, mungkin langkah kelima tadi buat kita gagal itu apa? Melanjutkan ke langkah keenamnya. Gitu kan. Itu mungkin jauh lebih lebih efektif ketimbang memulai dari nol. Ya mungkin 1-2 usaha ada juga, mungkin kalau sudah mentok mungkin memang pindah itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kalau saya belajar dari orang-orang yang sukses mengembangkan usahanya, dia bilang itu tadi, kita tidak boleh berhenti manakala kita mengalami musibah atau masalah. Jalan terus, cari tahu apa penyebab kegagalan kita. Kalau kita udah temukan solusinya, itu tadi, kita nggak mulai lagi dari nol, tapi udah melanjutkan ke langkah ke-6 dan seterusnya. Mungkin setelah langkah kelima itu langkah terakhir, ke-6-nya sukses itu ya, gitu, kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah mundur, gitu. Ya maju terus kalau memang itu merupakan sudah niat kita memang mau bergerak di bidang itu. Baik warga Taniling TV, tadi itu bincang-bincang saya dengan Pak Adi tentang bagaimana sih cara memulai budidaya koi dan juga apa namanya usahanya itu harus seperti apa. Terus kalau yang penting tadi kalau gagal itu harus selalu semangat. Yang penting tekad ya pertama ya Pak ya. Pak Adi terima kasih banyak. Ya. Semoga dapat menginspirasi kaum mudanya warga Taniling TV. Amin, amin. Dan Pak Adi semoga sehat selalu dan sukses usahanya. Amin. Taniling TV, bisnis agri tidak pernah mati.